Semakin banyaknya kejahatan di Indonesia yang tercatat sebesar 306.641 kasus dari data per bulan Januari hingga dengan bulan September tahun 2025. Dengan begitu, makin banyak korban-korban atas tindakan kejahatan tersebut, yang mana makin banyak pula korban yang terdampak pasca kejadian, sehingga menimbulkan beberapa aspek yang akan saya bahas dengan berbagai cakupan, yaitu yang pertama adalah cakupan psikologis korban, yang kedua adalah aspek sosial korban, yang ketiga adalah aspek ekonomi korban, yang mana untuk ekonomi sendiri pun juga untuk aspek lainnya itu kan adalah hal yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dialami oleh korban, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabila dengan NIM 2022 1011 0311 086. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam hal ini akan membahas dan coba menyampaikan nih terkait dengan sedikit materi tentang mata kuliah yang sedang saya tempuh, yang mana untuk pembahasan ini juga saya mengacu pada buku Viktimologi Pandangan Advokat terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, yang mana buku tersebut ditulis oleh Dr. Budi Sastra Panjaitan SHM Hum yang diterbitkan di Medan tahun 2022. Baik, kita masuk pada pembahasan. Nah, terkait dengan pembahasan kali ini, yang mana adalah cakupannya dari bagian viktimologi, yang mana secara terminologi istilah viktimologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang korban gitu loh, yang mana berarti ilmu yang mendalami tentang korban dalam hukum pidana, seperti itu. Nah, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian secara ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan pidana tanpa keberadaan korban yang merdeka, terlindungi, dan bebas dari campur tangan pihak lainnya. Niscaya peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana yang berdasarkan kepada kebenaran dan keadilan akan lebih cepat tercapai dan pun juga bisa lebih maksimal, seperti itu. Nah, untuk posisi korban sendiri menjadi sangat penting sebenarnya dalam mengungkap perbuatan pidana sebagai pihak yang dirugikan. Jadi korban cukup hanya dianggap sebagai korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, seperti itu. Nah, terkait dengan aspek-aspeknya, yang pertama, aspek psikologis korban. Hal ini adalah aspek yang cukup berpengaruh nih kepada korban. Kenapa? Karena terkait hal ini, kondisi mental korban yang sehabis menjadi korban tindak kriminal seringkali menjadikan hal tersebut sebagai tekanan yang bertujuan pada stres, ketidakstabilan pikiran atas trauma yang dialami. Nah, akhirnya hal tersebut dapat memicu keputusasaan dalam menjalani hidup atau mungkin bisa berujung pada bunuh diri ya. Nah, dalam hal ini juga mungkin teman-teman udah lihat beberapa berita di sosial media, banyak kasus-kasus yang beredar tentang bunuh diri, yang mana awal mulanya mungkin dia adalah korban pelecehan seksual, atau mungkin semasa hidupnya itu selalu dianiaya atau disiksa gitu, sehingga kan juga membuat pikiran-pikiran ingin bunuh diri itu muncul gitu loh, sehingga timbullah kayak pikiran putus asa yang membuat kayaknya bunuh diri aja deh gitu. Nah, hal ini juga mengacu pada pasal 6 UU PSK atau Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalamnya mengatur tentang
korban pelanggaran hak asasi manusia berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Nah, dari tindakan-tindakan pidana yang disebutkan pada pasal 6 ini, para korban itu berhak untuk mendapatkan bantuan medis, entah itu dari fisik ataupun juga bantuan rehabilitasi secara psikologis seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada aspek yang kedua, yaitu aspek sosial korban. Nah, dalam hal ini maksud dari aspek sosial itu sendiri adalah sebagaimana manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi sekalipun kehidupan masyarakat seringkali tertib, teratur, dan jauh dari interaksi yang bersifat kekacauan, namun bukan berarti gangguan ketertiban sosial yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat itu tidak terjadi. Nah, perubahan sosial yang cukup keras pada akhirnya menghantarkan perubahan perilaku pada masyarakat. Cukup deras pada akhirnya menghantarkan perubahan perilaku yang berujung pada hal negatif seperti itu. Dalam perspektif psikologi sosial, perubahan sosial bisa ditinjau sebagai proses interaksi sosial yang terjadi dalam diri manusia, yang mana kalau menurut saya perubahan sosial tersebut terjadi karena adanya proses interaksi antar manusia yang sehingga mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku. Yang berarti juga perubahan diri secara sosial itu merubah sudut pandang seseorang terhadap seseorang lainnya, terhadap individu gitu. Seperti korban-korban pelecehan yang cenderung menjadi bahan bully atau mungkin juga menjadi bahan perpeloncoan gitu loh, yang sehingga menjadi stigma negatif untuk bagaimana cara orang memandangnya kayak gitu. Nah, sebenarnya dalam kondisi ini korban adalah seseorang yang terkena dampak dari kejahatan si pelaku kayak gitu. Ada yang menerima dampaknya gitu loh, yang secara langsung ia terima. Nah, yang mana sebenarnya orang di sekitar atau orang yang masuk dalam ruang lingkupnya itu harusnya memberikan support atau memberikan dukungan gitu loh, secara sosial diberikan apresiasi positif untuk membantu kesadaran si korban secara psikologis agar tetap semangat menjalani hidup. Apalagi kan pasca terjadinya tindak pidana yang telah ia alami, pastinya itu membuat mentalnya jadi hancur kayak gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya korban-korban yang telah menerima atau telah terkena tindakan pidana seperti ini itu sebenarnya mereka butuh dukungan kayak gitu, bukan malah dibully atau dijadikan bahan perpeloncoan seperti itu. Nah, kemudian aspek yang ketiga yaitu adalah aspek ekonomi korban. Nah, tapi sebelum kita masuk pada aspek ekonomi korban, ada hal yang berkaitan dengan aspek tersebut, yaitu LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, yang mana lembaga ini merupakan lembaga pemerintah. Nah, dalam hal ini juga mengacu pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana mengatur bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang tadi saya sebutkan, juga berhak atas kompensasi, yang mana dilanjut pada pasal 7A ayat 1
mengatur korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Jadi ini seperti bentuk tanggung jawab korban ya kepada bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban. Nah, cuma untuk hal ini tuh bersifat memaksa kepada si pelaku karena memang bentuknya adalah tanggung jawab. Nah, dalam hal ini juga bentuk tanggung jawabnya itu, bentuk restitusinya itu berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Nah, yang kedua, ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Yang ketiga adalah penggantian biaya perawatan medis atau psikologis. Nah, jadi untuk biaya medis mungkin sebagai korban yang terdampak secara langsung ke fisik gitu loh. Nah, itu bisa dalam restitusi ini ada hak yang mengatur tentang tanggung jawab dari si pelaku kepada korban untuk membiayai gitu. Nah, begitu juga untuk secara psikologisnya. Nah, jadi terkait dengan pembahasan yang sudah saya sampaikan terkait dengan aspek psikologisnya tadi, yang mana itu berfokus pada kondisi kesehatan mental korban setelah setelah kejadian dari tindak pidana si pelaku yang mungkin berujung pada kesehatan mental si korban gitu, yang membuat korban pun juga jadinya malah merasa stres, trauma gitu, yang sehingga mungkin muncul kepikiran-pikiran untuk bunuh diri, untuk putus asa menjalani hidup seperti itu. Nah, kemudian untuk aspek sosial itu melihat dari dampak sosial terhadap korban, dari dampak sosial yang korban alami gitu loh, seperti dari perpeloncoan tadi, jadi bahan bully tadi gitu loh, yang mana sebenarnya perlu untuk kita dukung, perlu untuk kita support, perlu untuk kita tawarkan bantuan seperti itu untuk membuat mereka itu jadi lebih semangat hidup gitu loh. Itu adalah suatu hal positif untuk kita bisa membantu si korban seperti itu. Nah, kemudian juga aspek ekonomi yang membahas terkait dengan kerugian material akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku kepada korban. Jadi kerugian-kerugian material yang dialami si korban itu adalah keseluruhan bentuk tanggung jawab dari si pelaku, yang mana bisa melewati dari lembaga yang tadi saya sebutkan untuk bisa memintai tanggung jawab kepada si pelaku seperti itu. Nah, dalam hal ini secara keseluruhan viktimologi itu menempatkan korban sebagai subjek yang perlu dilindungi, nah, dan juga perlu dipulihkan secara kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan keuangan, pun juga dari sudut pandang secara sosial kayak gitu. Nah, bukan sekedar objek penderita dalam tindak pidana, mana penting juga pendekatan yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Nah, dari hal ini juga dapat mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi dan secara menyeluruh bagi korban terima gitu loh, untuk dia sebagai korban yang merasa sangat-sangat dirugikan dari tindakan yang telah dilakukan si pelaku gitu loh, entah dari korban pembunuhan keluarga yang semisal ayahnya dibunuh dan anaknya itu bingung untuk pembiayaan hidup karena ayah yang seringkali membiayai hidup itu sudah tiada gitu loh. Itu kan adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar dan berkepanjangan gitu.
pun juga untuk istri dari korban seperti itu. Nah, pun juga untuk dari segi ekonominya gitu, itu adalah sebenarnya tanggung jawab penuh dari si korban seperti itu. Nah, sekian pembahasan terkait dengan viktimologi dari beberapa aspek yang sudah saya sampaikan. Jikalau ada hal yang kurang spesifik atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.